Kemarin kita sampai yang mana ya? Spiritualisme sudah ya. Halo? Kemarin kita sampai apa ya? Maaf Pak, seingat saya itu tentang vitalisme. Oh, kita sampai vitalisme ya. Baik, ini sudah kelihatan layarnya ya. Sudah Pak. Sudah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan yang kemarin. Jadi secara ontologis itu, atau kalau kita melihat objek kajian dari filsafat, objek kajian dari suatu ilmu itu, objeknya itu yang hakiki, yang dianggap yang ada, yang dikaji di dalam suatu ilmu itu, orang bisa melihatnya dari banyak aspek gitu ya. Ada yang dari aspek jumlah, ada yang dari aspek sifat atau kualitas, ada yang dari aspek proses gitu ya. Apakah selain itu masih ada lagi gitu ya, masih ada lagi gitu. Tapi saya pikir kita perlu mencukupkan diri ya, perlu mencukupkan diri dari diskusi yang ada itu, dan kita mencukupkan diri bahwa ontologi atau objek filsafat ilmu pada bidang ontologi ini apa sih yang sebenarnya dikaji itu ya. Suatu ilmu itu pasti memfokuskan diri pada suatu objek tertentu, dan yang dimaksud objek itu yang paling mendasar dari objek itu apa begitu. Nah, jadi pada di sini kita akan bertemu dengan pertanyaan ya, apa sih sebenarnya hakikat itu ya, hakikat itu. Nah, spiritualisme ya, spiritualisme itu kadang di beberapa buku, misalkan di bukunya Profesor Zuzun itu juga disebut dengan supernaturalisme ya. Satu makom atau satu level itu dengan supernaturalisme ini. Terus kemudian lawannya itu adalah naturalisme ya, lawannya naturalisme. Nah, antara naturalisme, materialisme ini ada di satu level atau mungkin satu tempat kayak gitu ya, satu gagasan ya, naturalisme, materialisme ini. Karena itulah ilmu alam kita itu disebut ilmu natural sciences gitu ya. Pahamnya apa nanti? Pahamnya ya umumnya naturalisme itu, Jadi nanti ketika kita menyadari ini dengan baik, maka perdebatan-perdebatan tentang bagaimana relasi antara ilmu dengan agama kayak gitu, kita akan lebih jernih melihatnya itu, ya. Kita akan lebih jernih. Biasanya orang yang terlibat dalam perdebatan itu biasanya itu yang saya temui. Jadi ini tidak generik ya gitu, tapi berdasarkan pada pengalaman saya, ketidakjernihan dalam melihat aspek ontologis ini pada akhirnya nanti orang bersilang pendapat atau berbeda pendapat gitu. Dan sayangnya ketika orang berbeda pendapat tentang itu dan tidak memahami dengan baik ini, akhirnya apa? Diskusinya itu tidak tidak indah gitu ya. Diskusinya menjadi tidak indah gitu. Jadi akhirnya di sini kita sebagai orang yang ada di lapangan ilmu alam itu akhirnya mengetahui ya bahwa filosofi atau filsafat yang kita pakai secara di ontologi itu ketika melihat objek itu adalah naturalisme itu ya. Di sini di naturalisme ini nanti melahirkan materialisme. Materialisme nanti pada akhirnya melahirkan lagi ya positivisme ya, positivisme.
Apa bedanya antara materialisme dengan positivisme gitu. Positivisme itu juga sifatnya material. Cuma positivisme lebih mengerucut lagi bahwa dalam aliran positivisme ini orang meyakini bahwa yang disebut sebagai objek itu, yang hakiki itu adalah yang bisa dipositifkan, yang bisa dipositifkan. Maksudnya apa bisa dipositifkan? Maksudnya adalah bisa diukur, ya, bisa diukur. Diukur dengan apa? Tentu saja dengan indera kita, dengan bantuan alat-alat ukur yang ada. Ya, gitu. Jadi kalau ada objek, ada fenomena, peristiwa, gagasan kayak gitu susah untuk diukur, sulit untuk diukur, atau bahkan tidak bisa diukur, maka itu nanti akan dipertanyakan. Apakah sesuatu itu ada atau tidak? Bisa jadi objek kajian atau tidak? Kayak gitu. Jadi syaratnya itu bisa diukur, bisa dipositifkan itu. Nah, di ontologi ini, ketika kita bicara objek kajian ini, akhirnya akan membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Lalu kemudian apa itu pikiran, apa itu kesadaran, ya, apa bedanya pikiran dengan zat kita. Terus kemudian ketika kita misalkan di pendidikan itu, yang berpikir itu sebenarnya otak kita atau yang lain, kayak gitu kan? Kalau di pendidikan kita. Karena nanti jawabannya itu akan membawa kita pada jalan-jalan yang kemudian berbeda. Misalkan kayak gini, kalau kemudian yang apa itu kita meyakini bahwa yang berpikir itu, karena kita menganut materialisme, yang berpikir itu pasti sesuatu yang material. Maka yang berpikir itu adalah otak. Ya, dampaknya apa? Maka terus kemudian kalau ada orang, ada siswa kita lupa dan seterusnya seperti itu, maka ya otaknya yang perlu diperbaiki kayak gitu. Maka kecerdasan itu nanti diukur dengan aspek-aspek dari otak itu, ya. Maka kecerdasan itu nanti diukur dari aspek-aspek yang dimiliki oleh otak itu. Jadi nanti diukur, ada ukuran-ukuran kecerdasan itu, ada yang kita kenal itu kan IQ kayak gitu ya. Itu kan diukur berdasarkan pada pikirannya, jalan berpikirnya itu, dan itu ketika IQ-nya rendah, maka terus kemudian otaknya yang diperbaiki mungkin dengan gizi dan seterusnya seperti itu. Sekarang bandingkan dengan misalkan kayak ini kisah yang sangat apa uh, kisah yang sangat populer sekali ya, tentang Imam Syafi'i itu. Ketika Imam Syafi'i itu apa namanya mengalami uh, ingatannya itu menurun, ya, ingatannya itu menurun. Jangan bayangkan ketika Imam Syafi'i mengalami ingatan yang menurun itu terus kemudian beliau apa itu levelnya itu jatuh sekali kayak gitu, enggak gitu. Karena ingatan yang dimaksud dengan ingatan yang menurun itu masih jauh di atas kita, levelnya jauh di atas kita. Apa komentar gurunya itu Imam Waqi itu ketika Imam Syafi'i mengadukan ingatannya kok menurun, ya, ingatannya kok menurun. Jawaban dari Imam Waqi itu sangat unik kalau dilihat dari sisi ontologis itu, ya, yaitu hindarilah maksiat. Gitu. Apa hubungannya antara maksiat ini dengan kekuatan ingatan? Kalau ini kan kekuatan hafalan dan kekuatan hafalan. Kalau bagi orang yang menganut materialisme, oh ini nggak nyambung ini. Gitu. Apa hubungannya antara maksiat, perbuatan yang dosa, itu dengan kekuatan ingatan? Yang mengingat itu kan otak gitu. Makanya orang materialisme kan membagi otak itu menjadi beberapa belahan kayak gitu, atau beberapa bagian ya. Otak kiri, otak kanan, terus kemudian otak bagian depan, otak belakang, dan seterusnya seperti itu. Di otak sini itu kalau otak orang cenderung dominan otak kiri, dia akan cenderung rasional. Orang dominan otak kanan, dia akan cenderung apa itu tidak rasional ya, yang emosi, yang lebih pada emosi atau seni kayak gitu. Ini pengaruh dari pilihan dari objek gitu. Karena itulah ya, karena itulah pemahaman yang baik tentang objek ini sangat penting sekali, sangat penting sekali.
Karena itu nanti akan membawa kita pada jalan-jalan pengetahuan yang berbeda. Nah, lalu di mana kemudian sikap kita? Ya, lalu kemudian di mana sikap kita itu? Lalu di mana kemudian sikap kita? Ya, ini papan tulisnya kelihatan. Belum, Pak. Bisa Belum, Pak. kelihatan? Belum, Pak. Belum. Belum terlihat, Pak. Oh, nggak kelihatan ya. Pak. Berarti harus dipresentasikan. Sudah kelihatan ya papan tulisnya ya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, ontologi yang kita bicarakan jadi objek itu kan hanya dilihat dari alam ini. Nah, alam ini mana yang hakiki. Sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan Islam gitu, melihat suatu objek ini. Ya. Jadi dia langsung fokus itu pada bagian alam, ya, pada bagian alam. Yang hakiki dari alam itu apa sih? Gitu. Yang hakiki dari alam ini apa sih? Gitu. Nah, kalau kita meyakini di dalam akidah kita bahwa secara ontologis ya, kita itu semua yang ada itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu Tuhan dan makhluk. Ya. Secara ontologis terbagi menjadi dua. Nah, makhluk ini juga sering disebut sebagai alam, yaitu segala sesuatu selain Tuhan. Jadi definisi alam dalam ontologis kita di sini, di yang kanan itu dengan alam yang di kiri itu berbeda. Kalau alam yang di kiri ini kita bisa bayangkan bahwa ini hanya semacam jagat raya saja, ya. Ini hanya semacam jagat raya saja. Tetapi kalau alam yang di sini ini adalah segala sesuatu selain Tuhan. Jadi jin, demit, malaikat, kayak gitu, itu bagian di sini, alam ini. Pokoknya segala sesuatu selain Tuhan itu adalah alam. Ini pembagian ontologis kita. Di sini kita sudah berbeda ya. Di sini kita sudah berbeda. Jadi kalau yang kemarin kita bahas itu, yang hakiki itu adalah air gitu. Oh itu alam, bagian dari alam ini gitu, ya. Terus yang hakiki itu adalah udara. Itu di sini, bagian dari alam ini ketika diperas kayak gitu. Yang hakiki itu adalah ruh kayak gitu. Ini alam yang di sini ini, ya. Yang hakiki itu adalah material. Itu adalah alam ini. Nah, kalau kita ya bahwa secara ontologis secara ontologis semua yang ada ini terbagi menjadi dua, yaitu Tuhan dan alam.
atau segala sesuatu di luar Tuhan. Segala sesuatu di luar Tuhan. Nah, kemudian apa Tuhan itu, gitu kan? Apa Tuhan itu? Nah, sifat 20 itu, jadi Asy'ariyah itu membantu kita untuk memahami definisi Tuhan, ya. Untuk memahami definisi Tuhan. Sifat 20 itu. Nah, itu membantu kita untuk memahami definisi Tuhan. Apa sebenarnya Tuhan itu? Kita mengenal ada sifat wajib, ya. Ada mengenal ada sifat wajib gitu. Nah, zat Tuhan itu terdefinisikan di situ. Karena Tuhan dan makhluk gitu itu berbeda, maka terus kemudian sifat-sifat mustahil, ya, sifat-sifat mustahil itu, sifat-sifat mustahil Tuhan itu melekat pada sifat atau sebagai sifat-sifat dari alam. Gitu. Sifat-sifat dari alam. Misalkan Allah itu sifat pertamanya, sifat nafsiyahnya itu kan wajib, itu wujud, ya, wujud gitu. Sifat mustahil dari wujud itu apa? Adam. Maka alam itu sifatnya Adam, gitu. Alam itu sifatnya Adam. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membantu kita memahami, ya, memahami hakikat dari alam itu, hakikat dari alam itu. Nah, terus kemudian secara umum, ya, alam ini nanti kan berlapis-lapis, ya, secara umum berlapis-lapis. Tetapi secara kasar kita membagi alam itu nanti terbagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu alam yang sifatnya jasmania, ini material, ini tubuh, ya, dan yang sifatnya rohani. Ini juga alam gaib, ya. Jadi ada alam ini juga kadang disebut sebagai alam syahadah, ini alam gaib. Apakah ini kemudian, ya? Apakah ini kemudian secara dikotomi kayak gitu? Tidak. Kita kemarin mengenal ada dualisme, ya. Ada dualisme, ada res kogitan, ada res ekstensa, ada dunia indera, ada dunia bayang-bayang. Terus kemudian ada pikiran, ada luasan, begitu, ya. Itu kan dualisme itu kan melihat segala sesuatu secara dikotomi. Dikotomi itu dipertentangkan, dipertentangkan. Kalau yang di sini kita tidak mempertentangkan bahwa memang ada jasmani, memang ada ruhani, iya. Tetapi jasmani dan rohani itu bukan sesuatu yang bertentangan, gitu. Bukan sesuatu yang bertentangan. Jasmani dan rohani. Keduanya terhubung. Keduanya terhubung. Dan kita tidak bisa memisahkan itu antara jasmani dengan rohani, antara syahadah dengan yang gaib, antara yang tubuh dengan yang sifatnya roh, kayak gitu. Kita tidak bisa memisahkan itu. Keduanya memiliki hubungan berkelindan, ya. Karena itulah manusia itu tidak bisa hanya dilihat dari aspek jasmani saja. Karena pada saat yang sama dia memiliki roh. Dia memiliki roh. Pada saat yang sama manusia itu memiliki tubuh, ya. Tetapi kita juga meyakini bahwa manusia memiliki jiwa, ya. Nah, yang sifatnya ini, ya, yang sifatnya ini, ya, antara jasmani dengan yang sifatnya rohani ini tidak bertentangan, bahkan saling saling mempengaruhi, ya, bahkan saling mempengaruhi. Kita masih disebut manusia kalau ada jasmaninya, ada rohnya. Begitu rohnya itu tidak bersemayam lagi di dalam tubuh kita, kita tidak lagi disebut manusia, tapi nanti disebut sebagai mayat. Kan kayak gitu. Demikian juga untuk secara ontologi kita melihat bahwa antara yang fisik dengan non fisik itu tidak terpisahkan. Misalkan kayak gini.
kita mengenal ada konsep apa itu, kalau makanan kita mengenal ada konsep sehat atau baik atau toyib, tetapi pada saat yang sama tentang makanan itu kita punya konsep halal, ya. Kita punya konsep halal. Ini halal. Oh, tulisannya jelek nggak apa-apa ya, yang penting terbaca. Karena saya menulisnya di apa layar monitornya, layar laptopnya tidak saya lipat. Halal dan thayyib. Halal ini kan sifatnya yang sifatnya ruhani, ya. Sifatnya ruhani. Tapi yang thayyib itu dia yang sifatnya itu jasmaniyah, yang sifatnya material. Makanan yang thayyib itu makanan yang kayak apa? Makanan yang baik, yang secara yang masuk dalam kategori thayyib, kayak gitu. Tentu saja yang dia mengandung zat-zat yang kita butuhkan, kan kayak gitu kan. Misalkan makanan-makanan yang thayyib itu kan nasi, jagung, terus kemudian dia bersih, ya, dia bersih, menyehatkan, banyak gizinya, kan gitu. Makanan yang thayyib itu. Tapi kalau untuk makanan yang halal itu, makanan yang halal itu kalau untuk daging itu kan syaratnya dia disembelih. Kalau ada daging yang tidak disembelih, berarti itu tidak memenuhi kriteria halal. Gitu. Meskipun mungkin dagingnya itu bersih, ya, daging ayam, ya, ayam tapi tidak disembelih. Dagingnya bersih, dimasak dengan cara yang bagus, macam-macam kayak gitu. Secara material dia mungkin thayyib, gitu, tapi itu tidak halal. Maka bagi seorang muslim itu tidak baik, ya. Kita tidak boleh memakan makanan yang semacam itu. Kenapa? Dua-duanya harus terpenuhi, gitu, antara yang jasmaniyah dengan yang ruhaniyah itu. Jadi halal dan thayyib kayak gitu. Nah, di antara yang di sini yang secara ruhani atau yang gaib itu dengan yang jasmani ini kita lebih mementingkan mana, gitu. Seandainya, ya, seandainya gitu, seandainya itu kita harus memang memilih salah satu, maka yang dipilih adalah yang secara ruhani itu, yang halal, gitu. Seandainya. Tetapi kita tetap harus memperhatikan yang jasmani, ya gitu, ya. Kita punya konsep bersih, pada saat yang sama kita punya konsep suci. Bersih itu kan untuk yang jasmani, ya. Bersih itu untuk konsep yang jasmani, ya. Pada saat yang sama kita punya konsep suci. Mungkin kita sudah mandi, ya, sudah mandi. Tapi habis mandi kemudian kita kentut, gitu. Secara jasmani kita bersih. Tapi karena kita sudah kentut, kita tidak lagi suci. Yang baik yang mana? Ya bersih dan suci, kayak gitu. Seandainya tidak bersih, minimal suci, kan kayak gitu. Mungkin kita nggak mandi, tapi sudah wudhu, gitu. Kita sudah suci, gitu. Nah, kayak gitu. Itu bisa diekstrapolasikan ke apa itu, ke wacana-wacana yang lebih kompleks, yang lebih besar, ya. Wacana-wacana yang lebih besar. Jadi bagaimana kita melihat objek itu. Jadi antara yang nampak dengan yang tidak nampak itu tidak terpisahkan. Ya, halal itu kan tidak nampak, ya. Sesuatu yang tidak nampak. Hanya punya indikasi saja. Hanya punya indikasi saja. Oh, indikasinya adalah dia disembelih tadi. Dia disembelih. Ketika sudah jadi daging, apa sudah dimasak kayak gitu, kita susah untuk membedakan itu. Indikasinya adalah ketika prosesnya itu nanti disembelih. Demikian juga suci, gitu. Ya, itu sesuatu yang tidak nampak, gitu. Tetapi nanti punya efek, gitu. Orang yang sering berwudu, wajahnya akan pasti bersinar. Wajahnya pasti akan bersinar. Ada efek itu terhadap jasmaninya. Ada efek terhadap jasmaninya. Jadi secara ontologi, ya, secara ontologi kita tidak pernah memisahkan antara yang zahir dengan yang batin. Nah, ini zahir, terus kemudian ini batin. Kita tidak memisahkan itu. Jadi kalau menjadi seorang muslim yang baik itu, ya
fisiknya bersih, pada saat yang sama hati pikirannya itu juga suci, juga bersih kayak gitu. Ini secara ontologis ya. Ini pandangan ontologis itu. Jadi ketika kita melihat makanan itu halal, haram, thayyib atau tidak kayak gitu, itu sebenarnya adalah pandangan ontologis antara yang lahir dengan yang batin. Kayak gitu. Karena itulah kadang kita sering mendapati ya, apa itu perkataan-perkataan Nabi kayak gitu. Misalkan gitu. Kalau tentang mencari jodoh kayak gitu. Budak hitam legam itu lebih baik daripada engkau menikah. Budak hitam legam yang muslimah itu yang beriman itu masih lebih baik daripada engkau menikahi perempuan-perempuan yang tidak beriman. Kayak gitu. Itu menunjukkan apa? Yang batin itu lebih utama daripada yang lahir. Kayak gitu. Nah, ini yang ontologis ya, ontologis itu. Itu pandangan ontologis itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita tunggu, ada pertanyaan atau tidak? Ini nggak enaknya pakai jemput itu tidak karena kalau berbagi layar itu tidak nyaman menurut saya itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin belum, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke pembagian ini ya. Saat ini secara ontologis itu kita mengenal ada Tuhan dan selain Tuhan. Yang selain Tuhan itu kita sebut sebagai alam itu. Jadi definisi alam itu ya, definisi alam itu kita jauh lebih luas daripada alam dalam pengertian nature itu. Ya. Alam dalam pengertian nature itu lebih sempit, sempit itu. Tapi kalau alam dalam pengertian kita, segala sesuatu selain Tuhan itu jauh lebih luas. Nah, di dalam sifat 20 itu, kita kan mengenal ada sifat nafsiyah, yang itu sifat yang khusus ada untuk zat Tuhan itu, yaitu wujud. Terus kemudian ada sifat apa itu salbiyah, ya. Terus kemudian sifat ma'ani dan sifat maknawiyah, ya. Nah, kita bisa melihat itu klasifikasi dari 20 sifat itu di sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu kan punya sifat kebalikan itu. Semuanya punya sifat kebalikan ya. Tapi untuk sifat yang ma'ani dan maknawiyah itu kita punya unsur, kita punya porsi sedikit itu. Misalkan Tuhan itu hidup gitu. Kita juga hidup. Tetapi hidup kita itu dihidupkan. Kalau hidupnya Tuhan, hidup dengan sendirinya, hidup dengan dirinya sendiri, kayak gitu, tanpa ada yang menghidupkan. Tapi hidupnya kita, hidupnya alam, itu hidup yang dihidupkan. Kita mengetahui, ya, kita mengetahui, ya. Tapi pengetahuan kita, mengetahuinya kita, ya,
mengetahuinya kita itu ya, serba sedikit gitu. Kita mengetahui karena diizinkan oleh yang maha mengetahui. Ini beda mengetahuinya Tuhan gitu. Mengetahuinya Tuhan, mengetahui karena dirinya sendiri. Ya, gitu. Nah, kalau untuk sifat yang sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu, ini nanti kita bisa mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan alam itu. Sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu. Karena itu kemarin terkait dengan pertanyaan kemarin gitu ya, terkait dengan pertanyaan kemarin. Karena alam itu kan segala sesuatu selain Tuhan ya, semua makhluk kayak gitu, ya, semua makhluk itu. Kalau makhluk itu hidup, hayat, ya, terus kemudian kita juga mengetahui ya, apakah terus kemudian uh, yang saat ini kita sebut sebagai benda mati kayak gitu itu juga mengetahui atau tidak? Nah, ini kan pertanyaan yang menarik. Ini pertanyaan yang menarik. Kalau Anda bagi orang kimia itu, apakah ya, apakah kesadaran itu ada di level molekul kesadaran? Jadi misalkan kita kan sering mendengar itu, Ustadz mubalek itu sering mengatakan bahwa semua yang ada di bumi dan langit itu semuanya bertasbih pada Tuhan. Hanya saja kamu tidak mengetahui cara tasbih mereka. Bertasbih itu kan melakukan ungkapan memuji, ya, melakukan ungkapan memuji kepada Tuhan. Gitu. Nah, apakah itu sampai pada level molekul? Kalau sampai pada level molekul itu artinya pada level molekul itu ada kesadaran. Jadi kesadaran itu bukan hanya dimiliki oleh makhluk-makhluk yang besar, manusia, hewan kayak gitu, sadar kayak gitu, tetapi bahkan pada level atomik gitu. Kalau ada orang kimia, mungkin apakah senyawa-senyawa itu juga memiliki kesadaran? Oh, itu akan menjadi kalau itu ditekuni itu, ya, itu ditekuni, itu mungkin akan menjadi topik penelitian yang luar biasa itu. Apakah pada level atomik atau pada level senyawa itu, level molekul kayak gitu, ada kesadaran, ada kesadaran. Ataukah kesadaran itu hanya dimiliki oleh makhluk-makhluk yang kita sebut sebagai makhluk hidup itu. Nah, dari sini kan ini akan membawa kita kepada pertanyaan-pertanyaan yang ya, dalam tanda kutip mungkin liar atau radikal kayak gitu. Karena nanti akan mengoreksi konstruksi keilmuan kita, ya, akan mengoreksi konstruksi keilmuan kita. Terus kemudian bahwa Allah itu kidam, Allah itu bakok gitu. Maka alam itu kan sifat mustahilnya, ya. Alam itu sifat mustahilnya, mustahil dari kidam. Maka alam itu sifatnya itu mustahil dari mustahilnya bakok kayak gitu. Nah, itu akhirnya kita langsung bisa mendefinisikan alam itu. Nah, ini bisa membantu kita, ya. Ini bisa membantu kita untuk memahami, ya, memahami bagaimana secara ontologi dari alam itu sendiri. Sekarang bandingkan ketika orang memahami alam lewat cara berpikir yang sudah kita bahas seperti kemarin itu, ya. Akhirnya apa dampaknya? Nanti orang akan membagi bahwa alam itu, apa yang ada di alam ini akan terbagi menjadi benda hidup, terus kemudian benda mati. Kan kayak gitu. Atau zatnya. Nanti ada padat, cair, terus kemudian gas. Mungkin sekarang kita mengenal ada plasma juga. Lihat, semuanya kan serba material itu. Sekarang lihat definisi hidup. Definisi hidup itu apa? Dia memiliki, makhluk itu disebut sebagai hidup, makhluk hidup kalau dia memiliki ciri-ciri bernafas. Itu bisa diindra, ya, bisa dipositifkan. Bergerak bisa diindra, bisa dipositifkan. Tanggap terhadap rangsang bisa dipositifkan. Terus kemudian ada metabolisme bisa dipositifkan.
terus makan, minum, bisa dipositifkan, dan seterusnya. Nah, lihat bahwa ini adalah cara berpikir, ya. Cara berpikir itu. Bandingkan dengan kita yang ada di sini, ya, bahwa kita meyakini bahwa ada yang lahir dan yang batin. Ada yang lahir dengan yang batin itu. Sementara di sini enggak, gitu kan? Di sini enggak. Bahwa perbedaan antara hidup dengan mati, benda hidup dan benda mati itu hanya pada level-level yang semacam itu saja. Level-level yang semacam itu saja. Sementara kita meyakini ada yang lahir dan yang batin. Ketika ada satu benda itu, maka di dalam dirinya itu pasti ada unsur, ya, pasti ada unsur apa namanya, unsur lahir dan unsur batinnya. Gitu. Seperti itu. Oke, sampai di sini jelas nggak? Jadi bagaimana cara kita melihat apa itu alam? Ya, bagaimana cara kita melihat alam? Ini kita tidak apa itu kita itu kan ada apa mekanisme macam-macam kayak gitu ya. Nggak usah, kayaknya harus mematikan BA ini karena WA yang masuk mengganggu sini. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Semoga saya bisa menjawab ya. Baik, perkenalkan nama saya Latif Susila Haji, NIM 5. Bertanya Pak Rahmat terkait tentang secara ontologi ya lagi ya. Kemarin 6 hari yang lalu itu ada video yang sempat viral di YouTube, podcastnya Om Deddy bersama Om Hao. Ya, itu membahas ya kayak alam-alam gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau ada batu ya kayak apa Guci misalnya yang ternyata ketika diteliti di Cina gitu itu kan dia pas pembuatannya pas di apa namanya di gerabah itu mengeluarkan bunyi gitu. Nah itu apakah itu yang menunjukkan bahwa Guci tersebut makhluk hidup Pak jika dilihat dari segi ontologi, gimana Pak pendapatnya? Terima kasih. Apakah Guci tersebut gimana? Tadi terputus. Apakah Apakah bunyi ketika di laser Guci tersebut yang menunjukkan bahwa dia makhluk hidup? Oh gitu. Nah, saya tidak bisa memberikan kepastian ya apakah itu menunjukkan dia makhluk hidup atau tidak. Yang jelas gini prinsipnya ya. Bahwa semua makhluk itu memiliki roh. Semua makhluk itu memiliki roh. Terus kemudian ini nanti semoga nanti saya ingat untuk yang diskusi di WA itu ya, yang didiskusikan di WA. Semua makhluk itu memiliki roh. Konsep makhluk di dalam keyakinan kita yang dimaksud makhluk itu adalah semuanya, gitu, semuanya selain Tuhan. Itu artinya berarti semua yang ada ini, ya, dia memiliki roh kayak gitu. Jadi semuanya hidup. Jadi semuanya itu hidup. Cuma porsinya berbeda. Porsinya berbeda. Hidupnya manusia berbeda dengan hidupnya binatang. Hidupnya manusia juga berbeda dengan hidupnya tumbuhan. Kan kayak gitu. Ya. Nah, terus kemudian hidupnya manusia juga berbeda dengan hidupnya batu. Atau dibalik, hidupnya batu, hidupnya gunung, tentu saja itu berbeda dengan hidupnya manusia. Tapi bahwa semuanya itu hidup. Semuanya itu hidup. Kayak gitu. Nah, apakah ketika Guci itu pas di apa itu di laser terus kemudian berbunyi kayak gitu itu menunjukkan dia hidup kayak gitu?
kita harus pertama gini, kita harus mengembalikan nanti definisi hidup di dalam definisi hidup yang dimaksud di situ itu hidup yang bagaimana, gitu. Ya, hidup yang bagaimana. Karena nanti kalau kita beda mendefinisikan itu nanti akan mempengaruhi jawabannya. Gitu. Kalau hidup yang dimaksud itu adalah seperti hidupnya manusia, maka jelas itu berbeda, ya gitu kan. Tapi apakah itu hidupnya itu, misalkan, karena semua makhluk itu hidup, maka dia kan pasti bisa merasakan, ya. Dia bisa merasakan, gitu, kesakitan dan seterusnya seperti itu. Nah, apakah kesakitan itu kemudian diekspresikan dengan bunyi-bunyian yang seperti itu? Nah, ini kan pertanyaan yang menarik. Misalkan batu itu hidup, gitu. Batu itu hidup. Terus kemudian batu itu dipukul kayak gitu. Benturan itu kan pasti akan menimbulkan suara, gitu. Apakah itu adalah ungkapan ungkapan kesakitan antara keduanya kayak gitu, atau antara misalkan ungkapan kesakitan miliknya batu gitu, karena batu jelas kalah dengan kudam besi gitu. Nah, kita tidak, kalau saya pribadi saya tidak bisa memberikan jawaban pasti kayak gitu. Tetapi bahwa prinsip utamanya adalah semuanya itu hidup, semuanya itu hidup. Itu. Nah, yang sudah diamati, ada buku yang bagus itu judulnya Keajaiban Tumbuhan. Buku yang mirip dengan ini, ya, seri buku yang ini adalah Keajaiban Tanah. Tapi saya belum menemukan, saya sudah lama mencarinya yang Keajaiban Tanah itu belum ketemu. Yang di buku Keajaiban Tumbuhan itu gini, salah satu yang saya ingat itu kumpulan penelitian. Mungkin bagi orang materialisme kayak gitu, penelitian itu akan dianggap pseudo gitu, ya, akan dianggap pseudo ilmiah, ya tidak apa-apa gitu, karena memang mereka berangkat dari landasan keyakinan yang seperti itu, gitu, ya. Itu seperti kayak gini, orang yang sudah menikah itu, laki-laki menikahi perempuan ya gitu, dia kan pasti punya landasan keyakinan tertentu kenapa akhirnya dia memilih perempuan itu, ya gitu. Yang itu landasannya pasti berbeda dengan tetangganya atau dengan orang lain kayak gitu. Nah, kita memahaminya seperti itu saja ketika ada orang menganggap pseudo ilmiah. Oh, itu pseudo sains, pseudo ilmiah kayak gitu. Ya karena mereka landasannya berbeda, landasan keyakinannya berbeda. Di buku itu Keajaiban Tumbuhan itu, ya, di buku Keajaiban Tumbuhan itu ceritakan kayak gini. Eksperimennya sederhana, ya. Jadi ada 2 tumbuhan yang diletakkan di dalam pot gitu, ada pot 1, pot 2 kayak gitu. Terus kemudian itu diletakkan, ya, 2 pot itu diletakkan di ruang gelap. Yang satu, yang pot satu itu terus kemudian dicincang, ya, ditebas-tebas kayak gitulah pakai golok, ya. Jadi ya kayak kita mungkin pas dulu waktu kecil itu marah-marah itu kan kadang lihat jalan-jalan terus lihat pohon itu kan langsung pohonnya disabeti kayak gitu, ya, mungkin kayak gitu sekitar, ya, kira-kira kayak gitu. Itu di ruang gelap, ya, di ruang gelap. Terus setelah pohonnya itu yang satu itu dihabisi itu, dia diberi treatment. Orang masuk, ya, ada A, B, C, D, E kayak gitu, ada orang A masuk ke ruangan itu. Tumbuhannya reaksinya gimana? Jadi itu dia dihubungkan dengan sensor-sensor tertentu, terus kemudian dilihat di layar gitu, ya, di layar itu. Reaksi dari tumbuhan itu. Ketika banyak orang itu masuk kayak gitu, yang tidak terkait dengan yang merusak pot yang satu itu, tidak ada respon apapun gitu, tidak ada respon apapun yang signifikan. Tapi begitu orang yang tadi itu masuk itu, orang yang mencincang pot yang satu itu masuk itu, tumbuhan itu terus kemudian mengalami respon seolah-olah terkejut, takut kayak gitu. Karena sinyal grafik yang ada di layar itu terus kemudian menunjukkan seperti ada kejutan-kejutan. Begitu orang itu masuk, ya, orang itu masuk ke ruangan itu.
Nah, terus kemudian diambil kesimpulan bahwa ternyata tumbuhan itu bisa merekam. Tumbuhan itu bisa merekam apa yang terjadi di sekitarnya. Tumbuhan itu bisa mengingat apa yang terjadi di sekitarnya. Tumbuhan itu bisa menandai gitu. Ya. Siapa yang berbuat baik kepadanya, siapa yang berbuat jahat kepadanya, kayak gitu. Nah, itu kan seperti sifatnya manusia. Cuma levelnya berbeda. Ketika kita melihat kayak gitu ya, kita nggak melihat ada perubahan tumbuhan kan. Levelnya teramati pada level yang dalam tanda kutip itu level mikro kayak gitu. Baru nampak kayak gitu ekspresi ketakutan macam-macam kayak gitu. Ini mengingatkan kita ketika Nabi punya mimbar baru, ya. Sebelumnya Nabi kalau khutbah itu kan bersandar kepada bonggol atau tonggak, ya, tonggak pohon kurma. Jadi ada ya istilahnya tonggak gitu aja ya, tonggak pohon kurma. Gitu. Jadi Nabi bersandar itu menyandarkan tubuhnya ke tonggak pohon kurma itu. Terus kemudian ada seorang sahabat berinisiatif untuk membuatkan mimbar. Nah, setelah mimbar jadi, Nabi tidak lagi menyandarkan tubuhnya ke pohon kurma itu, ke tonggak pohon kurma itu, tapi naik ke mimbar. Nah, suatu ketika Nabi sedang berkhutbah itu, terdengar suara tangisan, dan tangisannya menyayat hati. Gitu. Jadi tangisan kesedihan. Setelah dicari-cari, ternyata itu berasal dari tonggak pohon kurma. Gitu. Ternyata berasal dari itu. Maka kan Nabi terus kemudian bertanya gitu, kenapa engkau menangis? Ya. Ternyata tonggak pohon kurma itu kemudian mengungkapkan bahwa dia cemburu gitu. Bahwa dulu engkau sebelum memiliki mimbar itu engkau selalu menyandarkan tubuhmu kepada diriku gitu. Tapi setelah memiliki mimbar engkau tidak lagi pernah menyandarkan tubuhmu kepada aku kayak gitu. Jadi dia memiliki kecemburuan yang luar biasa. Tonggak pohon kurma itu memiliki kerinduan, ya, sedih kayak gitu. Maka akhirnya kan Nabi terus kemudian oke, gitu, baik kayak gitu. Kemudian tonggak itu kemudian dikubur di dekat mimbar. Gitu. Kamu akan selalu dekat denganku ketika aku berkhutbah. Kan narasi bebasnya kayak gitu ya. Itu tonggak loh ya, bukan pohon. Tonggak. Jadi pohon yang sudah ditebang kayak gitu ya. Nah, tonggaknya itu yang digunakan untuk sandaran. Jadi kita membayangkan kayak gitu, coba bayangkan itu bisa menangis kayak gitu. Bayangan kita itu mungkin demit. Kan kayak gitu kan. Asosiasi kita pasti itu kayak gitu. Oh itu demit itu gini. Mungkin juga iya, mungkin itu jin atau apa itu demit yang berubah di situ kayak gitu. Itu mungkin juga iya kayak gitu. Tapi dalam kisah Nabi ini jelas bukan jin, gitu. Bukan jin yang mendiami batang pohon kurma itu. Tapi ya diri pohon kurma itu. Nah ini kan menarik sebenarnya bagi seorang ilmuwan. Saya pikir ini menarik gitu. Bagaimana kita kemudian punya pertanyaan pemantik gitu ya, pertanyaan pemantik gitu. Bukan terus kemudian melabeli itu kan tidak ilmiah kayak gitu. Justru sebagai seorang ilmuwan itu ini justru akan menjadi pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan menarik itu gitu. Menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian yang semacam itu. Dan banyak kisah-kisah lain yang semacam itu ya. Banyak kisah-kisah lain yang semacam itu di kisah Nabi itu. Mulai batang pohon kurma, terus kemudian sekumpulan pohon kurma. Ketika Nabi didatangi sekelompok jin, ya, sekelompok jin mendatangi Nabi, terus kemudian meminta bukti mukjizat Nabi. Kami akan beriman kepadamu, gitu. Tapi tunjukkan dulu mukjizatmu. Maka terus kemudian kan Nabi mengidarkan pandangan ke sekitarnya itu dan kemudian dilihatnya pohon kurma. Jadi kira-kira ya 100-an meter, 200 meter kayak gitu ada pohon kurma di sana. Terus kemudian Nabi memanggil pohon kurma itu, dipanggil untuk datang menghadap Nabi gitu.
yang terjadi apa? Pohon kurma itu kemudian beranjak mendatangi Nabi, berjalan kayak gitu. Setelah sampai di depan Nabi, Nabi kemudian berkata kepada pohon kurma itu, oke sekarang kembalilah. Gitu. Nah terus kemudian itu diabadikan dua tempat itu. Ada tempat di mana Nabi berdiri dikerumuni jin-jin itu, didirikan masjid jin, tempat di mana pohon kurma itu tertancap di situ, itu didirikan masjid Syajaroh. Berhadapan itu, hanya dipisahkan jalan. Kalau sekarang hanya dipisahkan jalan di Madinah. Ya. Itu kan menarik itu. Pohon apakah betul bisa seperti itu? Bisa bergerak. Bukan akarnya saja, tapi bisa bergerak bersama tubuhnya. Ya, gitu. Itu kan menarik sebenarnya. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau secara pasti apakah itu adalah suara dari kuncinya itu, saya tidak bisa memastikan itu. Tapi prinsipnya kita meyakini bahwa seluruh makhluk itu dia memiliki roh. Gitu. Itu yang bisa saya jelaskan, Mas. Baik, terima kasih Pak. Iya Pak. Kemudian satu pertanyaan lagi boleh Pak? Ya. Kalau nanti benda-benda di seluruh alam semesta ini tuh akan menjadi saksi kita, itu benar atau salah Pak? Misalnya kita ke suatu tempat gitu, kita ngapain, itu kan dia merekam seluruh aktivitas kita nih. Jadi Iya. mungkinkah besok itu nanti mereka menjadi saksi di alam selanjutnya gitu? Apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang sudah kita tindakan gitu, terekam semuanya gitu. Sudah. Ya. Jadi apakah benda-benda itu bisa merekam ya? Merekam aktivitas-aktivitas kita? Iya, gitu. Dan itu sudah ilmu teknologi bahkan sudah membuktikan kepada kita ya. Dulu kan orang merekam itu ketika masih gramofon itu, orang mau kan pakai lempengan tembaga kalau tidak salah, yang tembaga yang dipakai itu. Jadi kayak tembaga berbentuk seperti penggaris kayak gitu. Terus kemudian orang bersuara, diputar, angle-nya diputar. Nah, angle-nya diputar, terus kemudian nanti jarumnya itu akan menggores lempengan tembaga itu. Jadi dia akan memberikan goresan sesuai dengan kuat lemah bunyi yang diterima itu. Srit kayak gitu. Terus kemudian ketika itu diputar balik setelah selesai rekamannya, diputar balik, angle-nya diputar balik itu, maka yang terjadi apa? Suara akan keluar. Itu secara mekanik kayak gitu. Ya. Jadi hanya berdasarkan suara yang masuk diubah menjadi getaran jarumnya itu akan menggores lempeng tembaga. Nah, ketika itu diputar balik itu jarumnya itu ngeblat ya. Geraknya itu ngeblat dengan goresan-goresan tadi, muncul suara lagi. Terus kemudian yang lebih canggih, terus kemudian kan muncul teknologi kaset, macam-macam kayak gitu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa material-material itu ternyata bisa merekam. Ya. Di dalam tanda kutip itu kan bisa menjadi saksi. Maka semua yang ada di sekitar kita kemudian itu juga akan menjadi saksi gitu, bisa merekam gitu. Kejadian-kejadian yang menimpanya atau menimpa sekitarnya itu. Karena itulah kalau Syekh Ibnu Arabi itu dalam wasiatnya itu di tempat-tempat yang kamu dulu pernah melakukan maksiat itu lakukanlah kebaikan. Ketika engkau sudah bertobat, lakukanlah kebaikan di tempat-tempat yang pernah engkau datangi untuk bermaksiat itu. Karena tempat-tempat itu nanti akan memberikan kesaksian. Nah, ketika dia itu memberikan kesaksian yang buruk terhadapmu, gitu, dia juga akan memberikan kesaksian bahwa engkau beramal baik di di tempat itu. Jadi kayak gitu. Baik Pak, terima kasih, sangat menarik, sangat puas jawabannya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan ke epistemologi. Gitu. Jadi secara ontologi, jadi ontologinya itu berbeda. Jadi di filsafat ilmu barat itu orang melihat ontologi itu hanya bagian pada alamnya saja. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita melihat ontologi itu bahwa yang ada ini itu hanya Tuhan dan alam. Tuhan dan alam. Atau segala sesuatu selain Tuhan. Segala sesuatu selain Tuhan. Nah, segala sesuatu selain Tuhan itu merupakan kebalikan dari sifat-sifat salbiah. Kan gitu. Tapi dia punya unsur atau porsi yang bervariatif kayak gitu dari sifat-sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Nah, itu udah bisa jadi pegangan kunci kita untuk memahami bagaimana sifat-sifat alam raya kita. Baik, terima kasih banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga keberkahan untuk kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.